Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syamsika Putri dengan NIM G00231120 dari SKDP 9. Di sini saya akan menerangkan tentang laporan praktikum anatomi bab 2003 neuroendokrin. Baik, untuk topiknya itu nanti ada ensefalon, kemudian nanti ada tentang traktus, dan juga untuk mata. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang area Brodmann. Jadi otak kita ini dibagi menjadi beberapa area, yang dimana tiap-tiap area ini memiliki fungsi tertentu gitu, yang dimana salah satunya adalah area 4 ini. Area 4 ini pada gyrus presentralis. Si area 4 ini sebagai area motorik primer. Nah, motorik primer itu apa? Dia tuh adalah area yang mengontrol gerakan volunter wajah dan ekstremitas gitu. Nah, perbedaan dengan nomor 6 ini juga area motorik, tapi dia area motorik sekunder. Nah, area motorik sekunder ini berfungsi untuk apa? Dia tuh mengendalikan gerakan volunter. Jadi ketika kita menggenggam sesuatu, itu kita menggunakan area 4. Tapi untuk mempertahankan genggaman tersebut kita menggunakan area 6 gitu. Kemudian ada area 8, ini juga area motorik. Kemudian ada area 312 pada gyrus postcentralis, itu sebagai area sensorik primer. Kemudian pada area 43 itu sepertinya agak ke dalam gitu. Area 43 ini merupakan area gustatorik. Kemudian 4445 ini sebagai area Broca area sebagai area bicara motorik. Terus 394022 ini tuh sebagai area Wernicke, area bicara sensorik. Kemudian ini ada 4142 itu sebagai area auditori primer. Kemudian nanti ada 22, ini harusnya 4142 ya. 22 itu sebagai area auditori sekunder. Kemudian nanti ada 17 itu sebagai area visual primer, dan 18-19 sebagai area visual sekunder. Ini untuk lengkapnya bisa dilihat di tabel ini. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang traktus. Traktus itu adalah akson ya, akson pada sistem saraf pusat. Nah, di sini aku akan membahas dua traktus, yaitu yang pertama traktus piramidalis dan yang kedua adalah traktus ekstrapiramidalis. Oke, traktus piramidalis itu apa? Traktus piramidalis adalah jaras motorik. Jaras motorik itu berarti adalah jaras dari area motorik. Area motorik tadi apa? Kan area motorik primer itu 4, area motorik sekunder itu 6. Nah, traktus piramidalis ini tuh berjalan dari sini gitu. Dia berjalan menuju medula spinalis dan nanti akhirnya berakhir di kornu anterior dari medula spinalis. Sedangkan ekstra piramidalis, dia tuh namanya juga ekstra, dia tuh fungsinya hanya untuk menunjang fungsi dari traktus piramidalis. Oke, untuk detailnya, yang pertama traktus piramidalis. Traktus piramidalis adalah jaras dari area motorik primer dan sekunder, area 4 dan 6 Brodmann, yang berjalan menuju medula spinalis. Nah, untuk traktus piramidalis ini akan menyilang secara kolateral di bawah medula oblongata yang disebut decussatio piramidalis. Jadi nanti kalau misalkan kita melihat anatomis dari medula oblongata, itu nanti ada sebuah tempat menyilangnya si traktus piramidalis ini. Nah, itu namanya decussatio piramidalis. Nah, ada juga yang dia tuh tidak menyilang, namanya adalah traktus corticospinalis anterior. Oh ya, untuk corticospinalis itu nama lainnya dari piramidalis ya, karena kan corticospinalis dari korteks ke medula spinalis gitu. Nah, terus traktus piramidalis ini berasal dari sel Betz yang berjalan descendens dan berakhir di kornu anterior medula spinalis. Jadi kalau misalkan kita lihat traktus piramidalis ini, kata di pertama dia tuh berasal dari area motorik ya. Ini kan area 8. Area 8 itu kan masih masuk area motorik. Nah, dia itu akan ini medula oblongata. Terus ini kan ada decussatio piramidalis. Nah, untuk traktus piramidalis yang lateral ini akan menyilang gitu secara kolateral. Sedangkan untuk yang tidak menyilang itu terdapat pada funiculus anterior dari medula spinalis, dan dia itu disebut traktus piramidalis atau traktus corticospinalis anterior gitu. Oke, kemudian lanjut. Ini merupakan skema dari traktus piramidalis ya, sesuai yang aku jelasin tadi. Pertama dia akan dari korteks cerebri dari area motorik, kemudian dia akan ke kapsula interna,
crus posteriornya, ini anterior, ini posterior. Kemudian dia akan berlanjut ke mesencephalon, terus dia turun ke pons, kemudian ke medula oblongata. Terus ada yang menyilang dan ada yang nggak menyilang. Untuk yang menyilang itu adalah tractus corticospinalis lateralis, dan yang tidak menyilang adalah tractus corticospinalis anterior. Dan mereka berdua-duanya berakhir di cornu anterior dari medula spinalis. Nah, untuk tractus extrapyramidalis, namanya juga ekstra kan, dia tuh tujuannya untuk menunjang kerja tractus pyramidalis. Jadi dia tuh merupakan pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh cortex motorix dan tractus pyramidalis. Nah, dia tuh ada 4 tractus. Yang pertama ada tractus vestibula spinalis. Vestibula itu artinya keseimbangan. Jadi keseimbangan dan tonus otot. Kemudian reticulospinalis ventrolateral itu dari pons. Kemudian reticulospinalis lateralis itu dari medula oblongata. Kemudian tectospinalis itu dari mesencephalon menuju medula spinalis. Dan untuk bayi pada saat kita masih kecil, pada bayi itu tractus extrapyramidalis ini tidak berkembang sempurna, belum berkembang sempurna gitu. Makanya kadang itu bayi itu bisa menggenggam sesuatu tapi itu yang sangat-sangat ceroboh gitu, gampang lepas. Itu adalah fungsi dari tractus extrapyramidalis. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang encephalon. Oke, pertama-tama embriologinya. Secara embriologi itu encephalon dibagi menjadi 3 bagian. Jadi itu nanti saat kita masih di janin itu nanti ada 3. Itu namanya prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Nah, di kandungan mereka bertiga ini akan mengalami diferensiasi gitu, akan berkembang. Untuk prosencephalon dia akan membentuk telencephalon atau cerebrum dan diencephalon. Mesencephalon akan membentuk midbrain, dan rhombencephalon itu akan membentuk cerebellum, pons, dan medula oblongata. Baik, lanjut ke cerebrum. Jadi cerebrum itu adalah otak besar. Namanya juga otak besar, dia itu merupakan bagian encephalon yang terbesar. Dia terdiri atas 2 belahan, hemisferium dextra dan hemisferium sinistra. Nah, hemisferium dextra dan sinistra ini dipisahkan oleh viscera longitudinis cerebri di sini. Dan dia itu dihubungkan oleh suatu struktur yang namanya corpus callosum. Oke, jadi cerebrum itu sendiri dia tuh dibagi menjadi beberapa lobus oleh sulcus gitu. Sulcus atau viscera. Yang pertama ada lobus frontalis, kemudian ada lobus parietalis, kemudian ada lobus temporalis, ada lobus occipitalis, dan untuk yang tidak terlihat itu adalah lobus limbicus sama lobus insula. Jadi totalnya ada 6 ya. Kemudian aku akan menjelaskan beberapa sulcus. Oke, jadi kalau untuk cerebrum itu ada sulcus sama ada gyrus ya. Sulcus itu adalah garis-garis ini, sedangkan gyrus itu adalah penonjolan. Nah, beberapa sulcus yang sangat penting untuk kita ketahui adalah yang pertama di sini di tengah-tengah itu adalah sulcus centralis. Dia memisahkan antara lobus frontalis dengan lobus parietalis. Kemudian ini ada sulcus lateralis cerebri sylvi atau viscera sylvi. Dia memisahkan antara lobus frontalis temporalis dengan parietalis dengan temporalis. Kemudian ada sulcus parieto-occipitalis ini. Dia memisahkan antara lobus parietalis dengan lobus occipitalis. Terakhir ada sulcus calcarina. Sulcus calcarina ini. Dia itu dari ujung posterior dari corpus callosum hingga ke polus occipitalis. Dan dia tuh penting kenapa? Karena dia merupakan area yang mengandung banyak neuron yang menerima visual primer gitulah. Baik, kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan cerebellum. Cerebellum itu belum besar gitulah istilahnya. Jadi cerebellum itu dia tuh merupakan otak kecil. Nah, dia tuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada archicerebellum, kemudian ada paleocerebellum, dan ada neocerebellum. Nah, di archicerebellum ini mengandung nucleus vastigus untuk keseimbangan. Kemudian untuk paleocerebellum ini mengandung nucleus emboliformis dan nucleus globosus untuk tonus otot. Dan yang terakhir neocerebellum itu mengandung nucleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Baik, kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang medula spinalis. Oke, sebentar. Nanti aku cut.
Oke, jadi medula spinalis itu dia secara makroskopis itu bisa di apa ya? Secara makroskopis histologisnya itu ada substansia alba di sini di luar, kemudian substansia grisea yang membentuk struktur khas yang namanya yang kayak bentuk H gitu. Nah, kalau secara kita potong secara horizontal, dia tuh nanti akan terlihat beberapa struktur gitu. Yang pertama, untuk struktur yang pada substansia ini, yang pokoknya pada struktur eksterna, itu nanti ada visura mediana anterior. Visura itu kan kayak semacam lekukan ke dalam gitu kan. Visura mediana anterior. Nah, bedain dengan sulcus mediana posterior. Dia kan cuma berupa kayak garis gitu. Nah, makanya namanya sulcus mediana posterior. Terus nanti pada di sini itu nanti ada sulcus anterolateralis sebagai tempat dari keluarnya radix anterior. Kemudian ada sulcus posterolateralis. Dia merupakan tempat keluarnya radix posterior. Nah, kemudian tadi kan ada substansia alba dan substansia glisea ya. Nah, substansia alba ini nanti dibagi menjadi beberapa struktur gitu. Yang pertama itu ada funiculus anterior, kemudian nanti ada funiculus lateral, sama ada funiculus posterior. Nah, kemudian nanti itu kalau misalkan kita lihat secara memanjang itu ada beberapa struktur yang penting. Yang pertama ada pembesaran medula spinalis pada dua tempat, ada intumescentia cervicalis ini, kemudian ada intumescentia lumbosacralis ini, kemudian ada conus medularis ini yang conus, kemudian ada cauda equina. Cauda equina itu ketika udah mulai apa ya, kalau kita lihat dari preparat, cauda equina itu akan melebar gitu, kemudian dia kalau misalkan dipencet itu rodok-rodok keras. Oke, kemudian lanjut ke nervus cranialis. Jadi nervus cranialis itu ada 12 ya. Pertama ada olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abducens, facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus, vagus, accessorius, dan hypoglossal. Oke, secara garis besarnya itu nanti ada 4 tempat. Ada 4 tempat keluarnya gitu. Yang pertama itu nanti ada yang keluarnya di cerebrum, kemudian ada di mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Itu ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, ya ada 4 kok. Oke, pertama untuk nervus olfactorius, dia tuh nanti akan tempat keluarnya tuh di bulbus olfactorius dari cerebrum, dan dia tuh akan keluar melalui lamina cerebrosa gitu. Kemudian nervus opticus itu melalui chiasma opticum dan keluar melalui canalis opticus. Kemudian oculomotorius itu dari mesencephalon, dia akan keluar dari fossa interpeduncularis, dan untuk tempat keras keluarnya itu pada viscera orbitalis superior. Kemudian untuk nervus 4 caudal colliculus inferior itu juga di fos. Brachium pontis trigeminus itu pada cabang satunya yaitu ophthalmicus itu akan melewati viscera orbitalis superior. Kemudian untuk cabang 2-nya akan melalui foramen rotundum dan cabang 3-nya akan melalui foramen oval. Kemudian ada nervus abducens, dia lewat sulcus bulbopontinus dan dia akan keluar melalui viscera orbitalis superior. Kemudian nervus facialis dan vestibulocochlearis akan melewati cerebellopontinus dan tempat keluarnya itu ada di meatus acousticus internos. Kemudian untuk glossopharyngeus, vagus, sama accessorius itu akan melewati sulcus posterolateralis, dan untuk tempat kerasnya itu akan melalui foramen jugular, dan yang terakhir nervus hypoglossus itu melalui sulcus anterolaterales dan lewat canalis hypoglossi gitu. Oke, kemudian lanjut ke vaskularisasi dari cerebrum itu gimana sih? Oke, jadi vaskularisasi cerebrum itu ada namanya circulus arteriosus bilisi. Nah, jadi dari aorta itu kan ada beberapa percabangan tuh. Nah, arteri corotis communis itu akan bercabang menjadi arteri corotis interna sama eksterna. Untuk yang eksterna dia akan memvaskularisasi muka kita, sedangkan yang interna itu akan masuk ke otak. Nah, arteri carotis interna itu akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Ini yang anterior.
anterior ini kan. Enggak, ini anterior. Oke, ini arteri cerebri anterior, kemudian ada arteri cerebri media. Nah, arteri cerebri anterior ini akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Nah, kemudian pada arteri subclavia itu kan akan bercabang menjadi arteri vertebralis. Nah, arteri vertebralis ini akan bersatu membentuk arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini akan membentuk arteri cerebri posterior. Nah, antara arteri cerebri media dengan arteri cerebri posterior itu akan dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Oke, lanjut ke jalur penglihatan. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan suatu visualisasi dari sekitar kita? Oke, jadi ketika pantulan cahaya dari benda tersebut memasuki mata kita, itu dia cahayanya akan direfraksi gitu, akan disebarkan. Pertama dia akan melewati kornea, akan melewati aquosumer, lensa, kemudian vitreous humor, kemudian baru ke retina. Nah, di retina inilah ada fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Nah, ini bisa dilihat kalau densitas dari masing-masing media refrakta ini berbeda gitu. Makanya cahaya itu bisa disebar-sebarin gitu. Nah, ketika sudah terkena retina, itu kan akan diubah, cahaya matahari itu akan diubah dari energi cahaya menjadi energi listrik oleh fotoreseptor. Nah, kemudian akan ke sel bipolar dan lain-lain, kemudian ke chiasma opticum. Nah, di chiasma opticum itu ada nervus opticus. Nih kan nervus opticus, kemudian chiasma opticus, kemudian tractus opticus, kemudian ke colliculus, ke nucleus geniculatum laterior, terus ada colliculus superior sama lain-lain. Terus dia akan disebarkan melalui radiatio opticus ke viscera calcarina gitu. Jadi kan viscera calcarina itu kan salah satu komponen penting dalam visual primer ya gitu. Terus kita akan membahas apa sih otot-otot yang membantu menggerakkan mata-mata kita gitu. Yang pertama itu ada kalau levator palpebra itu enggak menggerakkan mata ya, dia cuman mengangkat palpebra atau kelopak mata. Jadi di sini yang akan aku bahas yang di bawah ini. Yang pertama ada rectus superior. Rectus superior tuh ini. Kemudian ada rectus inferior. Ada rectus medialis, dia yang dekat hidung. Kemudian ada rectus lateralis. Nah, untuk rectus superior inferior medialis dia akan diinervasi oleh nervus oculomotorius, sedangkan untuk rectus lateralis dia akan diinervasi oleh nervus abducens. Kemudian ada obliquus juga, ada obliquus superior dan ada obliquus inferior. Kalau yang obliquus superior dia akan diinervasi oleh nervus trochlearis, sedangkan yang bawah itu nervus oculomotorius gitu. Oke, kemudian kita akan membahas saraf otonom. Saraf otonom itu kan dibagi menjadi dua, ada saraf simpatis dan ada saraf parasimpatis. Nah, bedanya adalah simpatis itu pokoknya adalah fight or flight, sedangkan parasimpatis itu rest and digest. Nah, secara distribusinya segmennya juga beda. Untuk simpatis itu thorakolombal, sedangkan parasimpatis itu craniosacral. Untuk panjang aksonnya, jadi itu untuk saraf otonom sendiri dia tuh akan ada dua neuron gitu. Ada yang preganglionid dan ada yang postganglionid. Nah, untuk simpatis, untuk pre-nya itu pendek, sedangkan postnya panjang. Dengan parasimpatis pre-nya panjang dan postnya pendek gitu. Kemudian neurotransmitter yang dikeluarkan oleh sinaps, di sinaps itu untuk preganglionik simpatis sendiri ACH, sedangkan postganglionik itu adalah NE atau norepinefrin. Sedangkan parasimpatis keduanya itu mengeluarkan ACH. Oke, kemudian akan membahas modalitas saraf kranial. Oke, jadi modalitas saraf kranial itu apa? Ya ininya apa ya? Ini tuh sarafnya itu membuat apa gitu. Jadi itu nanti ada tiga huruf ini yang dimana keduanya itu masing-masing salah satu huruf ini tuh masing-masing punya dua jenis gitu. Misalkan ini G, terus ini S. G itu apa? General. S itu apa? Spesial. General itu yang pokoknya di seluruh tubuh kita tuh bisa merasakan. Contohnya sentuhan, sakit dan lain-lain. Kalau spesial itu yang nggak bisa tubuh kita lakukan semuanya gitu. Misalkan kayak pendengaran, ya gitulah. Pokoknya spesial itu tentang indera gitu. Nah, kemudian yang tengah ini ada S sama V. S itu apa?
V itu apa? Visceral. Somatic itu berarti soma, tubuh. Jadi otot dan lain-lain. Kalau visceral itu berarti di dalam tubuh kita gitu. Sedangkan efren dan afren itu adalah arah dari jarasnya gitu. Kalau misalkan afren maka berarti dari efektor ke kok efektor sih? Dari penerimanya ke otak, sedangkan efren itu dari otak ke efektor. Nah, ini adalah modalitas masing-masing saraf kranial. Pertama, olfaktorius itu SPA. Karena kan olfaktori mencium itu kan nggak bisa kita lakukan dengan tangan kita ya gitu. Makanya spesial. Kemudian kita kan mencium sesuatu atau mengendus sesuatu kan bukan lewat otot gitu kan ya, enggak ya. Ada di hidung kita, makanya dia visceral. Terus kan berarti kan itu kita mau memproses penciuman, berarti kan dari hidung ke otak gitu, makanya aferen ya gitu sih. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.